KTKI akan mulai tutup di tanggal 5 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021. 1 bulan ya. Ini ada surat edaran dari KTKI tertanggal 25 November 2020 dari Jakarta. Nah, jadi teman-teman yang sedang mengurus STR secepatnya segera lakukan sebelum tanggal 5 Desember, baik yang perpanjang, bikin baru, kemudian naik level atau alih profesi. Segera saja sebelum tanggal 4 Januari, sebelum tanggal 5 Desember ya. 5 Desember 2020. Sebulan ini soalnya lama sekali. Oke ya, jadi segera saja lakukan. Ini sama juga dengan tahun lalu juga ya. Kalau sudah Desember, itu pasti akan ada penutupan KTKI online. Karena tadi maintenance data yang sangat banyak. Sementara servernya KTKI mungkin terbatas ya, tidak sebesar untuk yang lain seperti itu. Nah, jadi karena kecil mungkin servernya, kita coba input data hari ini ya, tanggal 30 November, apakah layanan KTKI online masih bagus ya. Seperti biasa kita masuk ke websitenya ktki.kemkes.go.id, klik gambar animasi perawat yang ada di sebelah kanan itu. Kemudian klik tombol tutup. Lalu kemudian contreng kotak di sebelah kiri bawah dan tombol tutupnya. Nah, kalau kamu sudah pernah meminta email dan PIN-nya, meminta PIN STR ya, tinggal masuk aja. Tapi kalau belum, lakukan belum punya PIN atau minta PIN-nya. Isi data-datanya ya. Nanti bisa dilihat di video saya yang lain. Kalau lupa PIN karena lupa PIN-nya ya, tapi sudah masih ingat emailnya ya, bisa klik tombol lupa PIN. Yang repot itu kalau lupa emailnya. Nah, ini susah. Caranya gimana untuk menyelesaikan yang kasus lupa email sementara PIN-nya ada? Ya udah, mengirim berita saja ke helpdesk KTKI secara email, nanti akan dibalas. Mulai dengan memasukkan alamat email dan PIN STR serta kode captcha ya. Email dan PIN ini kan sudah kita dapat ya, bisa dibuka di email kotak masuk kita yang dikirim oleh KTKI. Oke, kemudian klik tombol masuk, login berhasil. Oke, lanjut. Karena kita mau perpanjangan, maka kita klik registrasi ulang. Kemudian klik tombol perpanjangannya. Lalu di sini kita mengisi data-data sesuai dengan STR lama. Nah, untuk data-data STR lama ini sebaiknya bukalah STR-nya. Kenapa? Supaya tidak salah. Nah, ini lihat ya, sudah kita siapkan data-datanya, ada foto, keterangan sehat, dan STR lama. Oke, untuk STR lama kalau bisa sih yang asli disiapkan supaya nanti saat diupload lebih mudah dan divalidasi juga tidak akan banyak kesalahan. Untuk nama lihat STR-nya ya, STR lamanya, jangan lihat KTP atau jangan lihat yang lain, tapi STR lama yang dilihat. Nah, ini namanya sudah ada, kemudian tempat lahirnya. Tempat lahir juga sama ya, sama dengan STR lama, huruf besarnya ada di A, kemudian yang lain huruf kecil semua. Tanggal lahir silahkan sesuai dengan STR lama. Lalu kemudian nomor STR itu bisa dilihat ya, di STR lamanya itu 7 digit terakhir. 0932986-nya. Karena permintaannya memang seperti itu. 032-986. Oke, setelah semua sesuai dengan STR lama, lalu klik tombol kirim. Kalau benar dan sudah sesuai, maka akan langsung diarahkan ke pemilihan data diri. Nah, di sini ada dua pilihannya, ada data dari Dukcapil dan data dari STR lama. Perhatikan bahwa datanya tidak sama ya. Tanggal lahirnya beda, ada yang 25, ada yang 15. Nah, yang betul yang mana? Yang sesuai dengan ijazah. Jadi kalau ijazahnya yang benar STR lama, ya pilih yang data STR lamanya. Kemudian gimana menyelesaikan data Dukcapil yang salah? Segera ke Dukcapil aja. Minta perbaikan data. Tapi kalau di sana sudah benar, berarti sistemnya ini yang membaca salah. Salahnya bukan di KTKI, tapi di database-nya. Database-nya mungkin data benar saja, cuma tidak sempat tersave di Dukcapil. Sehingga data yang terkirim ke KTKI itu
yang juga sumbernya dari database Dukcapil itu kok tidak update gitu ya. Oke, kita pilih data STR lama, mulai. Nah, maka bila sudah sesuai tadi, kita akan langsung masuk ke langkah 1, memulai perpanjangan STR. Oke ya. Kita mulai langkah 1 dengan memasukkan dokumen-dokumen dan data ya. Oke, untuk foto resmi kita masukkan pas foto resminya. Ini pas foto resminya ya. Untuk PPNI sebaiknya seperti ini, menggunakan jas PPNI dan pin berdasi, kelihatan ganteng. Nah, ini ganteng maksimal sudah ya. Jadi usahakanlah kelihatan profesi kita gitu kan. Jangan menggunakan pakaian seadanya, seolah-olah ini STR tidak penting. Sangat penting karena satu kali saja selama 5 tahun. Jadi gunakan foto yang terbaik ya, menggunakan jas PPNI, pakai pin dan dasi. Ini saya rekomendasikan ini untuk menjadi panutan ya dalam menggunakan atribut PPNI. Senyum ganteng maksimal nih pokoknya. Oke, surat sehat. Nah, surat sehat seperti yang selalu saya sampaikan, gunakan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter yang memiliki NIP kalau yang PNS dia, atau yang SIP yang punya SIP kalau dokter swasta atau dokter non PNS. Karena selalu kalau dokter PNS dia pasti punya SIP ya, karena dia praktek di rumah sakit atau di tempat dia berpraktek ya. Lalu STR lama. Nah, STR lama ini boleh asli, tapi sebaiknya yang asli ya. Kalau tidak ada sih sebenarnya fotokopian juga bisa. Tapi kalau yang asli akan lebih baik. Khawatirnya ditolak oleh validator karena bisa jadi validator yang satu mintanya yang asli, tapi yang lain nggak apa-apa pakai yang fotokopian. Jadi saya sarankan gunakan yang asli saja. Oke, lanjut kita mengisi data-data yang lainnya sesuai dengan permintaan data. Mulai dengan provinsinya, lalu nomor, ya, masukkan nomor NPWP ya. Masukkan nomor NPWP kita. Kalau tidak punya NPWP, masukkan saja 0004 kali atau 0 sekali nggak apa-apa. Kemudian lengkapi data-data yang lain ya. Yang paling penting di sini nanti adalah alamat rumah. Alamat rumah ini ya. Alamat rumah ini diisi dengan alamat sesuai KTP kita. Jangan sampai nanti menggunakan alamat domisili ya. Alamat domisili itu boleh untuk korespondensi ya, supaya nanti STR-nya terkirim ke alamat kita saat ini. Nah, untuk ini, untuk detail alamat rumah di sini harus mengisi sesuai dengan KTP-nya ya. Oke, lengkapi data-data yang lainnya seperti provinsi, kemudian kabupaten, kemudian kecamatan, lalu kemudian kelurahan atau desa. Nah, RT-nya diisi ya. Kalau RW-nya tidak ada, kosong-kosong saja. Kemudian kode posnya pilih yang tersedia. Biasanya kalau sistemnya lagi bagus, tinggal mengklik bagian yang kita sesuaikan. Manunggal Jaya sama ya. Nah, kemudian masukkan nomor handphone. Nomor handphone ini harus aktif bagi punya orang. Nanti dihubungi salah-salah nanti. Oke, masukkan nomor handphone aktif kita. Yang ada WA-nya kalau perlu. Jadi kalau nggak terangkat telepon kita, bisa di WA sama mereka, petugas telepon ya. Jadi tunggu aja lah kalau sudah STR-nya jadi nanti. Kemudian korespondensi, nah ini penting. Ini silakan isi sesuai dengan domisili kita sekarang, tidak harus sesuai dengan KTP. Tapi kalau kita berdomisili sesuai dengan KTP ya contreng saja alamat sesuai dengan alamat rumah ya, alamat korespondennya. Tapi kalau tidak, silakan diganti dengan cara contrengnya dihilangkan baru diisi ya. Karena ini sesuai saja, jadi kita contreng saja. Atau menggunakan alamat tempat kerja juga bisa. Yang penting nanti kode posnya di bawah sini yang harus kita sesuaikan. Nah, ini pilihannya cuma satu. Nah, oke ya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Tinggal lanjut. Penyimpanan data berhasil. Artinya semua data-data sudah benar. Fotonya ya ukuran 200 kilobyte, kemudian yang lainnya itu 1 mega ke bawah. Nah, itu sudah mantap.
sudah ganteng maksimal orangnya, filenya juga bagus lagi. Jadi kita tidak ada kesulitan saat penginputan. Kemudian isi bagian info administrasi di step 2 ya. Ini lengkapi saja sesuai dengan data kita yang sebenarnya. Oke, lengkapi ya. Karena ini nanti terkait dengan mau dikirim kemana atau apa namanya sesuai dengan ini kita, dengan STR kita sebenarnya. Oke, kalau pegawai ini silakan dipilih. Pokoknya di luar PNS itu yang TKS kah, tenaga kerja sukarela, honorer kah, apa istilahnya itu. Pokoknya di luar ASN swasta aja nggak apa-apa. Pendidikan pilih dalam negeri ya kalau dari Indonesia, kemudian negaranya Indonesia. Pasti ya karena dalam negeri. Jenjang pendidikannya kalau dia D3 ke atas, D3 ke atas. Kalau SPK, tapi SPK sudah habis ini tahun ini ya. Kemudian kita lihat asal perguruan tingginya. Buka aja STR lamanya. Ini ya, sudah ada. Isi saja. Poltekkes, Tekkes, Kemenkes. Ada nggak? Oh nggak ada. Poltekkes, Kemenkes, Kaltim. Ada ini. Nah ini kan. Nomor ijazahnya sudah benar. Kemudian kompetensinya. Nah kompetensinya itu. Nah ini lihat ya, ini pilih dulu. Kayaknya nggak bisa langsung pilih dulu. Nah, baru pilih ini. Oke. 5 dia keperawatan. Lanjut. Oke, rekomendasi langsung keluar ya, sesuai dengan rekomendasi yang kita dapat di PKB kita. Nah, ini kan online, jadi nggak perlu diisi lagi. Selesai. Oke, kalau mau dilihat dulu, draftnya lihat aja seperti ini, nggak apa-apa ya. Tapi kalau langsung juga nggak apa-apa sih, nggak ada masalah sebenarnya, karena datanya pasti tersimpan. Selesai. Selamat registrasi selesai, kita tinggal menunggu validasi dari validator KTKI ya. Mudah-mudahan semua lancar karena tadi sudah ganteng maksimal, data sudah benar. Saya yakin ini tidak ada masalah, tidak ada kendala dengan data-datanya. Kecuali tadi data Dukcapilnya yang berbeda dengan data STR lama. Nah itu nanti kita tunggu aja. Apakah ada perbaikan atau tidak. Ada perbaikan kita perbaikilah sesuai dengan sarannya validator KTKI. Oke ya. Sekali lagi teman-teman, segera proses cepatnya karena waktunya terbatas sekali, tinggal menunggu sampai tanggal 5 Desember sudah tutup KTKI-nya. Oke, sukses ya untuk STR kalian. Kira-kira berapa lama lagi kita akan menunggu setelah step 3 ini kita selesaikan? Nah ini biasanya sih bergantung validatornya, makanya saya sarankan untuk teman-teman saat penginputan data STR ini lakukan di jam kerja, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Karena pada saat itu validatornya akan melakukan pengecekan. Nah mereka jam kerjanya di situ. Jangan lakukan itu di hari Minggu ya, karena libur mereka. Nah teman-teman, setelah menunggu ini biasanya sih pengalaman teman-teman yang lain itu 1 hari bisa, bahkan saat itu juga bisa. Nah tadi bergantung pada saat kita penginputannya di waktu kapan. Jadi maksimal tuh kadang-kadang 10 hari ya. 10 hari pernah, ada juga yang sebulan kadang-kadang. Tapi biasanya sih sekarang ini lebih cepat kok, 10 harian sudah. Nah setelah divalidasi oleh validator itu akan ada jawaban apakah data-data dan dokumen kita sesuai dengan yang ditentukan. Kalau masih ada yang tidak sesuai, maka validator akan mengirimkan lewat email kita yang kita pakai tadi waktu melakukan input data. Atau bisa kita cek status ya. Status silahkan aja melihat video saya yang lain juga banyak tentang cek status tersebut. Nanti akan dilihat jawaban-jawaban dari validatornya. Nah setelah itu ya, kalau memang ada perbaikan, perbaiki segera mungkin. Jangan menunggu, perbaiki segera. Karena nanti bisa saja setelah dimasukkan pun masih ada yang salah. Nah gitu, jadi usahakan ikut saja petunjuknya. Kalau perlu tanya sama yang sudah pernah membuat STR dan bermasalah gitu ya. Nah, silahkan aja tanya-tanya. Nah setelah itu ya, apabila sudah disetujui maka tidak lama akan keluar kode billing ya. Kode billing itu akan muncul ke email kita atau dicek status. Apa itu kode billing? Kode billing itu adalah kode yang diberikan oleh sistem pajak ya, itu pajak. Jadi dia membayar pajak kita, bukan membayar transfer ke rekening mana enggak, tapi kita bayar pajak.
Jadi pajak itu masuk dalam aturan PPh 21 kalau saya tidak salah ya. Besar 100.000. Jadi 100.000 itu kita bayar kode billingnya kemana? Bisa lewat bank mana saja ya. Yang penting bank itu bekerja sama dengan KTKI. Nah di sini bisa juga kita lewat ATM, transfer ATM atau mobile banking atau kantor pos juga bisa. Mudah sekali caranya. Cari saja di video saya yang lain juga ada kok. Kemudian setelah kode billing terbit, kita bayar, kita tidak usah mengirimkan lagi bukti kode tersebut atau kita tidak usah ya pikirkanlah karena secara otomatis akan terlihat di sistem ya bahwa kita sudah terbayar. Berapa lama kita menunggu setelah itu? Ya tunggu saja, bisa jadi semingguan. Nah nanti akan divalidasi oleh tim di KTKI. Jadi bukan validator OP lagi yang memvalidasi tahap ini, tapi ini sudah oleh tim di KTKI. Nah selanjutnya kita akan menunggu proses tersebut sekitar semingguan. Kemudian masuk setelah disetujui ya bahwa data kita valid, semua pembayaran sudah oke. Lalu kemudian nanti akan masuk ke dalam antrian untuk mendapat tanda tangan elektronik dari ketua KTKI. Jadi untuk saat ini dan sebelum-sebelumnya ya, STR kita itu sudah tidak lagi ada tanda tangan ketua KTKI, tapi sudah dalam bentuk barcode. Sehingga kalau ada yang masih bertanda tangan itu palsu ya teman-teman. Jadi jangan sampai tertipu karena banyak kasusnya sudah tertipu masalah STR ini. Hati-hati. Akan lebih baik kalau konsultasi dengan yang sudah punya STR, yang sudah pernah memperpanjang STR atau ke pengurus saja, ke pengurus organisasi profesi. Cari yang benar orangnya ya. Masih banyak kok yang benar. Nggak semuanya juga salah. Ada yang benar, pasti ada, pasti banyak. Kemudian setelah disetujui ya, nanti kita akan menunggu lagi mungkin sekitar 3 harian atau 4 harian untuk masuk dalam antrian pencetakan. Nah setelah masuk antrian pencetakan, kemudian dicetak STR kita, baru STR tersebut akan dikirimkan ke kita melalui kantor pos yang kita tuju. Nah di sini nanti KTKI akan mengirimkan STR setiap orang itu per amplop ya, kemudian per orang gitu ke alamat yang dituju, kantor pos kecamatan yang dituju. Nah usahakan nanti saat kita menginput tadi di awal-awal saya sampaikan, jangan sampai sulit kita mendapatkan STR itu karena kantor posnya kejauhan gitu ya, yang dekat-dekat saja. Nah kemudian kita ngapain lagi setelah itu? Nah, kita menunggu kan di email kita ada beritanya atau cek status juga bisa. Kalau sudah dikirimkan, kita tidak usah kantor pos dulu teman-teman, karena bisa jadi STR itu belum nyampe di kantor pos yang dituju, tapi masih misalnya di logistiknya di kantor pos pusat misalnya di provinsinya, kemudian di kabupatennya, kemudian di daerahnya, kan nanti baru kantor pos yang kecamatannya, kantor pos yang dituju. Jadi, tunggu aja, nanti ditelepon. Makanya tadi nomor teleponnya harus yang aktif. Setelah ditelepon, kita datang ke kantor pos tersebut, kita bawa KTP dan kita tinggal mengambil STR kita ya. Nah STR yang kita dapatkan itu kebanyakan ya STR asli ditambah dengan 2 lembar legalisir STR ya asli. Nah itu yang kalau habis ya usahakan legalisir STR yang kita pakai itu kita cabut kembali. Misalnya kita ngurus SIPP nih atau SIKP, ya kita cabut setelah SIPK terbit, cabut saja berkasnya, boleh kok dari dinas kesehatan, nggak apa-apa. Oke ya, itu saja ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan dan STR kalian tidak ada kendala saat mengurusnya. Jadi rata-rata sih kalau saya perhatikan itu yang terjauh seperti kami di Kutai Kartanegara itu ya, Tenggarong itu 30 harian ya, dari awal penginputan STR sampai tiba di kantor pos itu 30 harian. Itulah kenapa di kami itu proses pengurusan perpanjangan STR itu kami lakukan 6 bulan sebelumnya. Artinya pencukupan SKP dilakukan 6 bulan, kemudian menjelang 3 bulan STR expire baru kami inputkan. Harapannya nanti di bulan sebulan sebelum STR expire sudah jadi STR-nya, sudah di tangan, kemudian bisa melakukan pengurusan SIP atau SIPP gitu ya. Oke guys, dadah.